Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali di Majelis Ilmu Hikmah Ramadan Berkah, dan tentunya edisi hari ini 25 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan pada hari Jumat 7 Mei 2021. Seperti biasa kami akan membahas suatu tema yang telah kami persiapkan. Kali ini kami akan membahas tema tentang kekuatan doa ibu. Tentunya bersama narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas hal ini. Alhamdulillah telah hadir saat ini guru kita Ustazah Dr. Haja Iza Zain Syukri MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Aktivitas di pondok lancar selama bulan suci Ramadan? Alhamdulillah lancar dan normal. Alhamdulillah. Baik Ustazah. Nanti kita akan membahas tema tentang kekuatan doa ibu nih Ustazah ya. Namun sebelum itu kita akan mengajak pemirsa untuk bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan ini lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibaca oleh qori kita Ustadz Tony Nurman dalam surat Al-Isra ayat 23. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل
كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qari yang membaca, kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat Al-Qur'an tentunya dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah keimanan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal, kami akan membahas tema tentang kekuatan doa ibu. Kali ini bersama Ustazah Dr. Iza Zain Syukri MPD. Anda juga nantinya dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif tentunya di 0711311454. Baik Ustazah, ini langsung saja ini Ustazah kita membahas tema kita kekuatan doa ibu. Kalau orang Palembang ini doa emak ini ya Ustazah ya. Nah, ketika kita berbicara masalah orang tua, pasti yang kita ingat juga adalah ibu yang melahirkan kita, yang mengandung kita dan melahirkan kita. Di awal mungkin kita bisa bahas terlebih dahulu Ustazah, sebetulnya keutamaan seorang ibu ataupun juga derajat seorang ibu di dalam Islam itu seperti apa sehingga memiliki keutamaan dan doanya pun memiliki kekuatan. Ini Ustazah. Tafadhal Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Pemirsa TVRI yang berbahagia dan Mas Andi, Ya. apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat selalu dan semangat. Alhamdulillah ya, di ujung-ujung bulan Ramadan ini Ya. alhamdulillah kita disehatkan Allah, diafiatkan Allah dan dapat beribadah selain puasa, tarawih dan ibadah-ibadah lainnya alhamdulillah, termasuk berbakti dengan wong tua. Apa yang kita bahas hari ini, terutama ibu, emak, ada apa nih sehingga emak nih number one Betul. di dunia ini kan. Ya. Jadi seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, paling tidak ada 3 ayat yang bersanding, yang tak pacak dipisahkan satu dengan yang lain, tak pacak milih, tak pacak request. Misal yang pertama, ati Allah wa atiur Rasul, taatlah kamu pada Allah, taat juga pada Rasul. Itu tak pacak dipisah. Allah baik atau Rasul baik, tak pacak. Memang duanya serangkai. Makanya syahadat itu syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu serangkai, tak boleh pilih salah satu. Tapi memang dua keping yang saling menguatkan itu. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salatlah, zakatlah. Jadi tiap uang wajib itu, wajib salat, wajib zakat. Jadi tidak pacak kita milih aku nak salat be zakat tidak. Maka di ujung-ujung Ramadan ini kan kita zakat fitrah. Lalu yang ketiga ini yang kita bahas, anishkurli wali walidayya. Itu satu rangkai. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada orang tua kamu. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak. Nikmat itu ada 2 macam secara garis besar, ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Nikmat ijad itu nikmat kita diciptakan. Kita ada di dunia ini luar biasa. Lalu nikmat imdad itu nikmat kita mendapat banyak tambahan-tambahan dari Allah. Tadinya ada kuping be ditambah dengan pendengaran, tadinya ada mulut be waktu bayi belum pacak ngomong, pacak ngomong, tadinya ada sikil be, pacak berlari, ditambah terus, tadinya otaknya kopong, pacak berilmu. Nah ini yang punya peran untuk mengisi itu wong tua. Tidak kado anaknya di kapal ke be kan, diajari ngomong yang
yang baik-baik, diajari ngucap yang baik-baik, diajari doa tangi tedo, doa makan. Ini peran orang tua itu paling besar, terutama ibu. Ibu yang ngandung, waktu ngandung, diajari yang baik-baik dalam kandungan, tak ada disegak-segak. Ay, kau ni bergerak terus, aku tak baca tedo. Padahal adanya anak di dalam kandungan tuh yang membuat orang tua bahagia kan, bukan malah marah kan. Nah, jadi luar biasa peran ibu itu dari mulai dia ngandung, tak baca kan dititip ke kan, anak nitip nak ke pasar, kapal ke dulu kandungan tak baca, nak kondangan digawa kemana digawa itu pun berat. Maka ketika ada seorang yang mawa ibunya keliling untuk tawaf, kemudian Abdullah bin Umar ngomong, apa dia yang di dalam buntelan kau yang kau gendong itu? Mak aku. Tuhan katanya, kalau sudah aku ngelilingi mak aku tawaf ini, apa sudah terbayar jasa mak aku? Tidak katanya, tidak terbayar. Bahkan untuk sekali denyut sakitnya di kandungan pun tidak terbayar. Subhanallah. Saking hebatnya peran ibu tadi. Nyusui kan. Waktu nyusui itu bukan main kan, makan tidak boleh basi, makan mesti yang toyib, yang baik-baik. Kalau makan cabai, anak melok mencret. Kalau makan yang keruan, santan, anak melok mencret. Jadi ibu sudah nahan di situ, udah puasa supaya anaknya sehat. Kemudian makan yang halal, jangan sampai makan basing sehingga perilaku anaknya nular perilaku yang baik-baik. Karena sekali masuk makanan yang haram, perbuatan yang haram yang akan muncul dalam diri si anak itu. Jadi tidak cukup dengan doa baik, dengan minta baik, tapi juga dengan makanan dan minuman yang halal, yang toyib. Jadi peran ibu itu dari mulai dia dikandung, disusui, dididik, itu tidak terbayang. Subhanallah. Makanya doanya itu luar biasa dahsyat. Bahkan yang paling nemen didengar anak-anak cerita tentang maling kundang. Kalau di Palembang, Dempu Awang namanya. Jadi Dempu Awang itu maling kundangnya Palembang. Nah, begitu dia ngelawan, durhaka, tidak ngaku itu emaknya, nah Allah marah. Jadi memang itu refleksi dari Quran bahwa ketika anak itu durhaka, ngomong ufbe tadi, ngomong lagi tidak boleh dalam ayat Quran tadi kan, marah lagi tidak boleh. Ada seorang sahabat yang tersebut ketika dipanggil maknya tuh ngomong keras, bukan marah atau ngomong ternyawab keras. Apa mak ibaratnya kan, sampai dia tuh sedekah untuk membayar kafarat terhadap dia mayar ngomongan maknya terlalu keras tadi. Itu luar biasa. Peran emak tadi. Jadi ngomong nak lemah lembut, nak baik-baik kan. Kalau tidak lebih baik diam kan. Karena ini luar biasa emak itu. Dan doanya memang mustajab, tembus sampai langit ketujuh. Maka ketika kita sekolah kan, cium tangan ibu, minta doa, lancar. Nak ujian, cium tangan ibu, minta doa, lancar. Bahkan ketika dalam kesulitan sekalipun, minta doa ibu, luar biasa. Pasti 99,9% dikabulkan Allah. Sikoknya itu mungkin kalau ada hal-hal yang dalam tanda petik kan, nah, itu luar biasa. Pasti dikabulkan sama Allah. Artinya memang ketika peran ibu dalam kehidupan ini memang sangat luar biasa ya Ustazah. Dari mengandung, melahirkan, tidak hanya sampai di situ, harus menyusui ya, sampai berapa tahun mendidik. Nah, ini yang perlu ditanamkan juga, artinya seorang ibu harus memiliki ilmu juga bagaimana cara mendidik anak yang baik. Karena ini juga nanti tanggung jawabnya itu ya. Ini bagaimana nih Ustazah? Nah, itu makanya ketika kita dulu waktu diceritai Dempu Awang, maling kundang, kita takut ngelawan ibu kita. Wah, kaget jadi batu, wah kaget kualat, kaget macam-macam. Tapi anak zaman sekarang, ketika diceritai maling kundang atau Dempu Awang, dia ngomong, "Mama, anakku, Ma, ngapa emaknya noakan dia jadi batu? Ngapa emaknya noakan dia dikutuk sama Tuhan? Ngapa tidak didoakan biar anaknya insaf?" Itu tadi. Ngapa tidak didoakan biar anaknya insaf, biar anaknya dapat hidayah. Ini sebenarnya pesan Rasulullah kan, bahwa jangan sampai metu laknat dari mulut kamu. Karena itu bakal laku. Laknat ibu tuh. Kati agok kawe, setan kawe. Nah, kadang-kadang ibu tuh marah temetu, omongan-omongan yang keras, omongan yang kasar. Makanya ketika marah lebih baik kita dari duduk, dari tegak, duduk, dari duduk nguling, berlari, jangan dijinguk supaya tidak temetu kata-kata kasar. Sebab kalau anak kita
dapat celako, dapat balak, yang susah pasti gitu kan. Jadi memang benar ibunya harus soleha, ibunya harus berpengetahuan, ibunya harus update terus ilmu. Ibu kami walaupun tidak tamat SD, tapi banyak maco, banyak belajar, melok cawesan, melok taklim, sehingga baca nedik anak itu tidak harus dengan sekolah formal kan, tapi dengan banyak maco, banyak nanyo, dan memang alhamdulillah apa yang beliau doakan itu terkabul. Kami Cik Andi pernah nak operasi, tanda tangan. Nak operasi ini kisah nyata ya pemirsa ya. Nak operasi sudah tanda tangan, lah sore-sore aku takut karena ibu aku ada jantung. Jadi nak pelan-pelan ngomong. Uji abah aku minta doa ke sama ibu. Ini udah taken nih, udah puasa nih, udah 10 jam puasa. Jadi begitu doa, Jiku bu, tolong doa restu bu, nak ini bu, lah puasa, nak ini. Uji bu udah usah. Kau datang be ke tempat si Anu tuh, di refleksinya insya Allah sembuh. Aku tadi dengan penuh keyakinan, aku meloi doa ibu aku tadi. Nah, pokoknya yakin bahwa doa ibu itu tembus langit yang ketujuh. Kata Rasulullah, doa ibu kepada anak sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Nah, begitu sudah selesai refleksi, keluar itu penyakitnya. Sampai Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi percaya nih kami itu dengan doa ibu. Nah apa-apa tuh minta sama ibu. Bahkan nak beli apa-apa minta restu sama ibu. Walaupun duit kita dewek. Saking kita menomorsatukan ibu kan. Ibu tuh segalanya. Masya Allah, ini sangat luar biasa ya Ustazah. Ketika kita masih diperkenankan oleh Allah dan ibu kita atau mak kita saat ini masih sehat dalam keadaan ini, memang pemanfaatkan kita harus benar-benar betul-betul dimanfaatkan untuk berbakti kepada emak tadi, untuk ibu tadi ya. Iya. Saya. Kalau ibu ladak kate hilang, pintu surga. Itu jadi, satu pintu surga hilang. Kalau ibu sudah ada kate hilang satu pintu surga. Ini ada ininya Cik Andi. Ketika Rasulullah SAW lagi duduk-duduk pemirsa, rame-rame dengan sahabat-sahabat. Kemudian ada pemuda datang minta doakan, biar dapat rezeki, biar sehat, biar itu. Dia tanya, Nabi nanya, ada ibu dak? Kate, ibu aku udah meninggal. Abah masih ada. Nah sudah baliklah, minta doai sama abah kau. Nabi dak galak doakan, minta doai sama abah kau. Ketika dia balik, maka Rasulullah SAW ngomong dengan sahabat-sahabat, andai ibunya masih ada, maka doa ibunya lah yang lebih utama. Masya Allah. Subhanallah, ini yang banyak tidak dipahami anak muda sekarang. Yang banyak tidak diembek sama anak muda sekarang. Minta doa sama ulama, minta doa sama kiai memang boleh. Tapi ibu yang di rumah. Itu pintu surga. Pintu surga yang pertama di rumah justru ya, Masya Allah. Apalagi ibu yang taat, ibu yang ibadat, ibu yang luar biasa dekat sama Allah. Sedangkan ibu yang maksiat, nauzubillah min dzalik, itu pun doanya dikabulkan sama Allah. Ingat tak? Cerita Nabi Musa. Ketika nanya sama Allah, ya Allah, siapa kawan aku di surga? Kata Allah, ada. Kau datanglah ke satu gubuk, itulah kawan kau di surga. Datang Nabi Musa ke situ, di jengoknya budak ini amburadul, bajunya udah keruan ngosok babi. Ada babi dua kok dikosok, dimandi dicium, disuapi. Terus Nabi Musa nanya, kau nih muslim apa tidak muslim? Kenapa kau ngosok-ngosok babi? Kan tidak boleh dalam agama kita. Ini nih ya itu Tuhan, kata dia udah tahu itu Nabi Musa. Ini Tuhan, ibu sama abahku, dia ini banyak maksiat. Lalu dikutuklah sama Allah jadi babi. Nah terus ibunya yang si babi tadi doakan, ya Allah katanya aku memang banyak dosa, banyak salah, anak aku berbakti walaupun aku lah jadi babi ini, aku minta dengan engkau jadikan anak aku teman kawan Nabi Musa di surga. Masya Allah, baik. Ibunya yang doa. Baik. Hebat dah. Masya Allah. Nah. Ya Ustazah, ini tentunya sangat menarik ya pembahasan kita tentang kekuatan doa ibu yang mungkin terkadang di zaman saat ini sering terlupakan nih doa ibu. Padahal justru kekuatan doa ibu inilah yang terkadang mempermudah segala aktivitas dan segala apa yang ingin kita capai. Tentunya pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.